wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Siti Nurfuzaimah dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Ferry Rohman dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Nur Salbila dari kelas 9H. Kami akan menjelaskan pemberontakan DITI APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat APRA adalah milisi dan tentara swasta pro Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DST KNI Raymond Westering setelah demobilisasinya dari Kesatuan Deput Spesial Robben pada tanggal 9 Januari 1949. APRA sendiri ternyata menyimpan sebuah sejarah loh dalam pemberontakan perang dalam kemerdekaan Indonesia. Tujuan APRA adalah untuk mempertahankan adanya negara federal dalam BRIS yang dipimpin oleh Soekarno sebelum meletuskan pemberontakan tersebut, yaitu pada Kamis 5 Januari 1950. Westering telah lebih dahulu mengirim surat ultimatum kepada perintah BRIS. Mengapa APRA digunakan Ratu Adil? Westering menggunakan nama Ratu Adil karena ia menganggap dirinya sebagai Ratu Adil yang diramaikan dapat membebaskan masyarakat Indonesia dari ironi. Pemberontakan APRA. Pemberontakan ini juga membuat kondisi keuangan negara menjadi sedikit berantakan dan mengganggu keamanan rakyat. Namun ada juga dampak positif yang terjadi, yaitu peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat itu perwira TNI yang gugur dalam pemberontakan APRA adalah Letnan Kolonel Lembang. Bagaimana akhir dari pemberontakan APRA? Pemberontakan APRA terakhir upaya para pemberontakan untuk menguasai Jakarta gagal. Jadinya perang APRA ini didasari dengan adanya keputusan dari Konferensi KMB pada Agustus 1949. Hasil dari KMB yaitu kerajaan Belanda akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Kesimpulan dari pemberontakannya APRA dipimpin oleh Westering di latar belakangi Belanda ingin menanamkan kepentingan politik dan ekonominya di Indonesia. Bagaimana penyelesaian APRA? Akhirnya penumpasan dan dilakukan oleh Raymond Westering dalam gerakan APRA, yaitu dengan cara melancarkan operasi militer tanggal 24 Januari. Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westering yang juga mantan komandan pasukan khusus masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westering dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westering pada tahun 1949. APRA merupakan milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda. Nama milisi ini berasal dari bagian dari kitab ramalan Jawa kuno, Ramalan Jayabaya, yang meramalkan kedatangan seorang Ratu Adil yang merupakan keturunan Turki. Karena mempunyai warisan darah campuran Turki, Westering memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil, yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu, APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Pemberontakan APRA berawal dari hasil konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, di mana salah satu hasilnya adalah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Tidak senang dengan hal tersebut, Westering bekerja sama dengan Sultan Hamid II
yang condong ke aliran federal untuk melakukan kudeta agar dapat mempertahankan bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Sebab negara bagian RIS saat itu ingin memisahkan diri dari RIS, tapi pada akhirnya bergabung kembali. Pembentukan dan pemberontakan APRA berasal dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, di mana semua TNI dan KNIL harus bergabung dengan APRIS. Situasi ini terbilang cukup sulit karena TNI dan KNIL sempat berhadapan di medan perang sehingga banyak kaum yang beraliran federal bergabung dengan APRA. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Situwangi. APRA ingin keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari, dan apabila ditolak, maka akan menimbulkan perang besar. Tentu saja hal ini ditolak oleh RIS, sehingga APRA pun merencanakan pemberontakan terhadap RIS. Target pemberontakan ini berada di Bandung dan di Jakarta. Setelah menyusun rencana, APRA mulai bergerak di sekitar Cililin, di bawah pimpinan 2 orang inspektur polisi Belanda, Van Bicklin dan Van der Meulen. Gerakan APRA yang terdiri dari sekitar 800 orang, diantaranya 300 anggota KNIL, bersenjata lengkap menyerang kota Bandung pada pagi hari, tanggal 23 Januari 1950. Walaupun 1 hari sebelum serangan pimpinan divisi Siliwangi telah mensinyalir adanya suatu gerakan dari sekelompok orang bersenjata yang bergerak dari Cimahi menuju kota Bandung. Tetap saja, Westerling berhasil memasuki kota itu. Keesokan harinya, APRA telah memasuki kota Bandung dan secara ganas membunuh setiap anggota TNI yang dijumpai. Setelah menguasai Siliwangi, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II merencanakan untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah untuk menculik dan membunuh Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat atau RIS yang saat itu tengah bersidang. Tapi, usaha yang direncanakan oleh Westerling itu bisa digagalkan. Semuanya itu berkat pasukan APRIS yang mengirimkan kesatuan-kesatuannya yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Perdana Menteri RIS pada waktu itu, Dr. Muhammad Hatta, melakukan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda dalam merespon hal tersebut. Hasilnya, Mayor Jenderal Engels, komandan tentara Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk pergi dari kota itu. Setelah terdesak, gerombolan APRA pergi meninggalkan Bandung. Setelah meninggalkan Bandung, gerombolan APRA menyebar ke berbagai wilayah dan terus dikejar oleh APRIS. Dengan bantuan rakyat, gerombolan APRA yang telah berceceran berhasil dilumpuhkan oleh APRIS. Selain ke Bandung, gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Di daerah ini, Westerling mengadakan kerjasama dengan Sultan Hamid II. Untuk mewujudkan ambisinya, Westerling dan Sultan Hamid II menyusun rencananya. Rencananya yaitu yang pertama, APRA akan menyerang gedung tempat kabinet RIS bersidang. Yang kedua, semua menteri RIS akan diculik. Yang ketiga, Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonial T.B. Simatupang akan dibunuh. Supaya publik tertipu, Sultan Hamid II juga akan ditembak di tangan atau kakinya agar orang mengira bahwa ia juga termasuk yang akan dibunuh Westerling. Sultan Hamid II dijanjikan oleh Westerling akan dijadikan Menteri Pertahanan jika rencana itu sukses. Akan tetapi, berkat kesigapan APRIS, usaha APRA di Jakarta juga berujung kegagalan. Meskipun demikian, Westerling dengan gerombolannya masih terus mencoba untuk mencapai tujuannya. Tetapi, usahanya tetap berujung pada kegagalan yang membuat Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri pada 22 Februari 1950 dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Dengan kaburnya Westerling, maka gerakannya pun menjadi bubar.
Kunci utama dari pelumpuhan pemberontakan APRA ini diawali oleh Muhammad Hatta yang melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda untuk merespon hal itu. Tokoh kelahiran 12 Agustus 1902, tepatnya di wilayah kota Bukit Tinggi, tumbuh menjadi sosok yang berpengaruh besar